Kapan sih ada tawaran lagi jadi dosen nih? Iya. Untuk ngajar. Sebenarnya udah ada tawaran, cuma kan ini masalah waktu ya. Aku belum bisa berkomitmen sama waktunya karena ketika aku jadi dosen tuh bukannya cuma datang terus ngajar, tapi juga harus bikin materi. Bikin materi juga diawasi dengan dosen pengampu. Jadi harus sesuai sama materi yang memang universitas tersebut udah ajarkan gitu. Nggak bisa aku bikin materi sendiri. Nah, waktunya itu belum mencukupi gitu karena sekarang lagi persiapan project baru juga. Cuma ya semoga tahun depan udah bisa back on track lagi, ngajar lagi. Pril, mungkin ya sih maksudnya di next year atau di next time gitu kamu tuh lebih terkenal jadi dosen bukan jadi pemain lagi gitu atau gimana nih Pril? Nggak tahu ya kalau tahun depan karena pastinya tahun depan aku masih main film dan masih di depan layar kan. Cuma mungkin tahun depan siapa tahu jadi dosen yang long term gitu. Karena kemarin aku apply-nya dosennya tuh short term, tapi setahu aku udah nggak bisa lagi nih short term. Jadi kalau aku apply itu udah harus 1 semester kayak 12 kelas gitu. Nah, kita lihat aja komitmen waktunya bisa atau enggak. Mata kuliahnya apa, Pril? Mata kuliah yang Jawab diajarkan. kemana dulu nih? Mata kuliah dulu deh Pril, nanti baru ke Dewi. Tergantung universitasnya. Kalau misalnya di Universitas Gadjah Mada itu mata kuliahnya masih di komunikasi, itu tentang personal branding, crisis handling. Kalau misalnya di Udayana itu tentang bisnis. Jadi tergantung universitasnya maunya apa. Oke, dan setiap ngajar apa yang dirimu rasakan? Seperti apa? Setiap aku ngajar tuh aku berasa bermanfaat aja ya, karena aku selalu merasa ilmu tuh jangan dipendam sendiri gitu, kita harus berbagi. Makanya di acara-acara kayak gini gitu, sekarang aku berbagi ilmunya sama anak SMA gitu tentang personal branding, karena kan banyak nih konten-konten creator yang umuran anak-anak SMA gini. Jadi nanti hari ini aku kayak ngasih mereka tips gimana sih membangun personal branding, gimana sih merawat kulit gitu. Dan seneng banget sih kayak karena bisa yang pastinya ilmunya bisa dipakai sama mereka, bisa bermanfaat apalagi buat mereka yang emang ingin mengikuti jalur aku gitu. Misalnya mereka ingin bekerja di industri hiburan juga. Sebagai aktor mungkin ada kemungkinan nggak kamu bakal ngajar ini di universitas jadi dosen seni teater gitu? Jujur udah ada yang minta, tapi aku merasa aku tuh nggak bisa kalau ngajarin acting karena aku acting kan otodidak, tidak ada teorinya gitu. Yang aku nggak pernah mempelajari teori acting, aku bener-bener acting itu diajarin sama sutradara yang bekerja sama aku, diajarin sama acting coach yang waktu itu bekerja sama aku. Tapi untuk bener-bener ngajarin teori acting atau apa, aku nggak bisa gitu. Makanya pas di universitas aku memilih mata kuliah yang memang aku sekolahnya bidang itu. Jadi aku bisa ngasih mereka teorinya, aku juga bisa ngasih mereka pengalamannya. Kalau ngajar acting gitu ya atau ngajar film, aku cuma bisa ngasih mereka pengalaman gitu, tapi teorinya atau ilmunya aku tidak menguasai. Jadi aku memilih yang semuanya tuh aku kuasai.